Demi Tuhan saya yakin bahwa mahasiswa yang ditangkap, yang diamankan itu adalah oknum mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan, yang melakukan tindakan pengerusakan fasilitas umum, fasilitas negara. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka aparat tidak akan bertindak tegas terhadap aksi mahasiswa. Apalagi sampai berorasi yang kelewat batas, orasi-orasi yang tidak terpuji, aksi-aksi dan orasi yang menurut saya tidak beradab. Seperti contoh membuka baju, telanjang badan, terus sambil menyindir-nyindir aparat, sambil membelakangi aparat, sambil menyodorkan pantat kepada aparat. Apakah itu citra mahasiswa Universitas Indonesia? Apakah itu citra mahasiswa yang boleh dikatakan cara-cara terpuji itu? Nah, sehingga saya minta dengan hormat kepada kalian abang-abang mahasiswa, ya, biar kalian yang jadi abang, kami ini jadi adik. Tolong kedepankan adab. Bangsa ini punya adab, Nusantara ini punya adab. Ada adab yang ditinggalkan oleh para leluhur bangsa, oleh para pahlawan bangsa. Kalian boleh mengatasnamakan perjuangan dalam setiap aksi dan orasi kalian, tapi ingat, Anda dan saya adalah penikmat kemerdekaan. Anda dan saya adalah penikmat perjuangan. Kita bukan yang berjuang memerdekakan bangsa ini. Kita hanya penikmat. Dan satu hal yang diinginkan, yang diharapkan oleh para leluhur bangsa, oleh para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini adalah agar kita merawat kemerdekaan ini, agar kita menjaga martabat bangsa ini. Jangan sampai namanya kita saja yang orang Indonesia, tetapi kita sendiri menginjak-injak martabat bangsa Indonesia ini, seperti yang kalian lakukan itu. Kebebasan berekspresi, ya betul. Kebebasan berpendapat, ya betul. Tapi kedepankan adab, kedepankan moral, kedepankan cara-cara yang terpuji. Tidak semeraut, tidak asal aksi dan orasi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Ini ada BEM Universitas Indonesia memberi gelar kepada Presiden King of Lip Service, Raja Layanan Bibir. Gelar itu konon diberikan kepada Presiden Jokowi karena menurut mereka, menurut anggapan mereka, Presiden Jokowi itu seringkali melakukan apa yang bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Kira-kira begitu. Saya miris ya dengan mahasiswa saat ini, apalagi mahasiswa UI, kalau sampai alasan untuk melecehkan simbol negara itu alasannya sangat kekanak-kanakan gitu ya. Menurut saya mahasiswa Universitas Indonesia harus menunjukkan citra yang lebih bermartabat. Saya yakin mahasiswa Universitas Indonesia itu bisa menunjukkan citra yang lebih bermartabat ketimbang mahasiswa universitas lainnya yang berada di daerah-daerah seperti itu. Hanya sayang sekali, menurut amatan saya ya, sejak Insinyur Haji Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia, ini mahasiswa UI banyak kali menunjukkan citra yang sangat rendah, citra yang sangat tidak bermartabat, citra yang menurut saya masih lebih tinggi dan terpuji citra mahasiswa daerah. Citra mahasiswa luar Jakarta, luar Pulau Jawa itu masih menurut saya lebih tinggi daripada citra mahasiswa Universitas Indonesia. Sejak Insinyur Haji Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Benar seperti slogannya
mahasiswa yang sering ya digaungkan dalam orasi ya. Diam adalah pengkhianatan. Hidup mahasiswa itu bagus menurut saya ya. Slogannya bagus sekali. Diam adalah pengkhianatan. Yang menjadi persoalannya menurut saya bukan diam atau bersuara. Yang menjadi persoalan menurut saya di sini adalah Anda diam karena apa dan Anda bersuara karena apa. Anda diam karena cinta terhadap bangsa dan negara, oke. Menurut saya itu bukan sebuah pengkhianatan. Diam-diam mengamati. Tapi tajam dalam melihat dan mengatur bagaimana caranya menanggapi juga secara tajam. Nah, menurut saya itu bukan diamnya pengkhianat, melainkan diamnya orang bijaksana. Sebaliknya, Anda bersuara, Anda berorasi, karena apa juga? Tidak bisa orang itu berorasi lalu dia bukan pengkhianat. Menurut saya seperti itu. Pengkhianat juga bisa berorasi, Pak. Solusi penyelesaian problematika bangsa ini hanya satu, khilafah. Itu juga pengkhianat, Pak. Jadi menurut saya di sini bukan soal Anda itu diam atau Anda berorasi, melainkan Anda diam karena apa dan Anda berorasi atas dasar apa. Itu dia. Buat adik-adikku, atau ya saya hormatilah, saya panggil abang-abangku. Ya, biarlah kalian yang jadi abang. Kalau aktivis 98 itu berjuang, berorasi tanpa muatan kepentingan politik. Jadi saya mohon kalian itu jangan sekali-sekali menyamakan diri kalian, menyamakan aksi dan orasi kalian itu sama seperti aktivis 98. Beda. Kalau aktivis 98 perjuangan mereka itu jelas melawan oligarki, melawan penguasa yang semena-mena, yang sewenang-wenang. Arah perjuangan mereka jelas. Ya, melawan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan sekarang kita menikmatinya. Kalian menikmatinya. Kebebasan berorasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang saat ini kalian nikmati itu adalah hasil perjuangan aktivis 98. Nah, sekarang yang kalian perjuangkan itu apa? Dan kebebasan yang diperjuangkan oleh aktivis 98 bukan kebebasan menghina, bukan kebebasan melecehkan, bukan kebebasan mencaci maki. Dalam vlog-vlog saya sebelumnya saya sering katakan bahwa aparat tidak akan bertindak represif. Aparat tidak akan bertindak keras, tegas, kalau Anda itu melakukan aksi dengan cara-cara yang beradab. Kalau aksimu diwarnai dengan tindakan-tindakan yang tidak beradab, merusak fasilitas umum, fasilitas negara, tidak salah ketika aparat bertindak tegas, bahkan keras terhadap Anda. Ini contoh yang diberikan ya sebagai referensi kenapa Jokowi itu diberi gelar Raja Layanan Bibir. Salah satunya adalah katanya presiden itu kangen di demo. Tapi ketika di demo entah sudah berapa puluh mahasiswa yang ditangkap.
Demi Tuhan saya yakin bahwa mahasiswa yang ditangkap, yang diamankan itu adalah oknum mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan, yang melakukan tindakan pengerusakan fasilitas umum, fasilitas negara. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka aparat tidak akan bertindak tegas terhadap aksi mahasiswa. Apalagi sampai berorasi yang kelewat batas. Orasi-orasi yang tidak terpuji. Ya, aksi-aksi dan orasi yang menurut saya tidak beradab. Seperti contoh membuka baju, telanjang badan, terus sambil menyindir-nyindir aparat, sambil membelakangi aparat, sambil menyodorkan pantat kepada aparat. Apakah itu citra mahasiswa Universitas Indonesia? Apakah itu citra mahasiswa yang boleh dikatakan cara-cara terpuji itu? Nah, sehingga saya minta dengan hormat kepada kalian abang-abang mahasiswa, ya, biar kalian yang jadi abang, kami ini jadi adik. Tolong kedepankan adab. Bangsa ini punya adab. Nusantara ini punya adab. Ada adab yang ditinggalkan oleh para leluhur bangsa, oleh para pahlawan bangsa. Ya. Kalian boleh mengatasnamakan perjuangan dalam setiap aksi dan orasi kalian, tapi ingat, Anda dan saya adalah penikmat kemerdekaan. Anda dan saya adalah penikmat perjuangan. Kita bukan yang berjuang memerdekakan bangsa ini. Kita hanya penikmat. Dan satu hal yang diinginkan, yang diharapkan oleh para leluhur bangsa, oleh para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini adalah agar kita merawat kemerdekaan ini, agar kita menjaga martabat bangsa ini. Jangan sampai namanya kita saja yang orang Indonesia, tetapi kita sendiri menginjak-injak martabat bangsa Indonesia ini. Seperti yang kalian lakukan itu. Tolong dipahami itu. Boleh, silakan. Kebebasan berekspresi, ya betul. Kebebasan berpendapat, ya betul. Tapi kedepankan adab. Kedepankan moral. Kedepankan cara-cara yang terpuji. Tidak semeraut. Tidak asal aksi dan orasi. Dan sudah jelas dalam beberapa aksi dan orasi mahasiswa UI itu kan mengandung muatan politik. Ada juga orasinya, ya katanya KPK itu dilemahkan. Terus beberapa ada puluhan atau ratusan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Yang katanya, kata Presiden, tidak harus pemecatan, tapi nyatanya dipecat. Begini ya, abang-abangku para mahasiswa UI, kalian tentu saja lebih paham bahwa situasi yang terjadi yang ada kaitannya dengan KPK itu sudah sangat kental dengan politik. Sehingga apabila kalian itu berorasi, mengkritik, maka kalian juga harus paham letak duduk persoalannya seperti apa, arah politiknya seperti apa, baru kritikan kalian itu akan tajam dan terarah. Begitu. Tidak asal bacot, tidak asal orasi, tidak asal mengkritik, tetapi paham dulu letak duduk persoalannya seperti apa. Kalau kalian sudah paham letak duduk persoalan yang ada di KPK yang kental dengan politik itu, baru kalian bisa memberikan masukan secara berimbang, kritik secara berimbang, secara terarah dan tajam. Tapi kalau kalian hanya mengatasnamakan kebebasan berpendapat lalu mengkritik membabi buta, itu menurut saya, ya, menurut saya orang kampung yang bodoh ini, kalian itu sebenarnya sedang mempermalukan diri sendiri. Saya Krisyanto Yenoni, saya anak kampung, orang kampung, tidak berpendidikan. Tapi saya siap beradu debat meskipun dengan mahasiswa Universitas Indonesia.
terkait situasi bangsa ini, terkait apapun, saya siap. Kalau ditantang, saya siap beradu debat dengan kalian. Meskipun kalian mahasiswa Universitas Indonesia, orang-orang berpendidikan tinggi, mari kalau mau debat sama saya. Salam NKRI.